Dan ini juga berkaitan sekali dengan sebuah perjanjian ya, yang hingga kini tetap menjadi sebuah misteri terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu perjanjian The Grand Hilton Memorial Agreement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project. Kali ini kita akan berbagi sedikit wawasan informasi, walaupun itu entah benar ataupun tidak, yang berkaitan dengan, mungkin kalian pernah mendengar istilah harta warisan Bung Karno ataupun harta bangsa Indonesia, harta nenek moyang bangsa Indonesia. Namun tentu bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan yang berbau mistis ya, tapi ini real, ini menjadi sebuah legenda di masyarakat urban, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional, bahwasanya Bung Karno pernah menyimpan harta warisan atau harta kekayaan bangsa Indonesia itu di Bank Swiss. Nah, hal ini yang akan kita ungkap, dan ini juga berkaitan sekali dengan sebuah perjanjian ya, yang hingga kini tetap menjadi sebuah misteri terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu perjanjian The Grand Hilton Memorial Agreement yang dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 14 November 1963 antara Presiden Republik Indonesia Bung Karno dengan salah satu teman dekatnya, dan mungkin satu-satunya ya teman dekat Presiden di belahan dunia barat, yaitu pada waktu itu Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dan ada yang bilang bahwa dengan perjanjian ini juga menjadi salah satu penyebab atau faktor kenapa John F. Kennedy dibunuh dan Insinyur Soekarno lengser dari kekuasaannya, karena semacam ya menentang kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok misterius ya, yang menguasai dunia. Kalian mungkin pernah dengar kan istilah ada 1% golongan orang yang menguasai dan mengendalikan dunia, atau istilah bosman itu ya kaum globalis. Terlepas dari perjanjian ini benar adanya ataupun hanya sebuah ilusi, namun tentu tidak ada salahnya kita berbagi, karena memang ini menjadi sebuah perbincangan bukan hanya di kalangan grassroots atau masyarakat biasa, tetapi di kalangan para elit-elit politik di dunia, bahkan di Indonesia juga. Pernah ada yang mengatakan beberapa presiden kita pernah yang ingin mencoba untuk menguak apakah benar harta warisan bangsa Indonesia itu ada disimpan di Bank Swiss atau tidaknya, seperti Presiden Indonesia pada waktu itu Ibu Megawati yang pernah menjadi presiden menagih janji kepada Swiss, tetapi tidak bisa. Padahal Ibu Mega pada waktu itu sudah menyampaikan bahwa beliau itu adalah seorang presiden Republik Indonesia. Beliau juga putri dari Bung Karno, tetapi tetap entah tidak bisa. Bahkan ada salah satu artikel di media sosial yang membahas ini, yang memuak tentang ini, bahwa Presiden SBY pun sampai pernah membuat tim khusus untuk melacak keberadaan harta ini, tetapi mandul juga, dalam artian tidak bisa. Akta perjanjian ini menjadi sebuah, kalau benar ya, ini menjadi sebuah akta termahal di dunia. Akta termahal di dunia yang ditekan atau yang ditandatangani oleh John F. Kennedy dan Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, dan William Hooker selaku tokoh yang mewakili Bank Swiss. Nah, dalam perjanjian ini dikatakan bahwa perjanjian ini berisi tulisan bahwasanya Insinyur Soekarno atau Bung Karno memberikan sekitar 57.000, teman-teman bayangkan, 57.000 itu bukan uang, tapi 57.000 ton emas. 57.000 ton emas kepada Amerika Serikat.
Dan konon perjanjian tersebut menyebabkan kata tadi terbunuhnya John F. Kennedy dan lengsernya Bung Karno ya, dari kursi kepresidenan dari kedua belah negara. Oleh siapa dilengserkannya? Ya, oleh CIA ya, oleh Pentagon. Itu ya, itu rumornya. Itu terlepas benar atau tidaknya. Dan perjanjian ini disebut-sebut juga menjadi sebuah perjanjian yang membuat repot setiap pemimpin atau presiden yang menjabat ataupun yang terpilih di Republik kita ini. Dari mulai Megawati tadi, SBY dan yang lainnya. Jadi ingin mengungkap apa kebenaran tersebut. Perjanjian ini apakah betul atau tidak? Perjanjian segitiga ini dilakukan di Hotel Hilton Geneva pada tanggal 14 November 1963 sebagai kelanjutan dari perjanjian ataupun MOU sebelumnya pada tahun 1961 tentu antara Republik Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Dari isi MOU atau perjanjian itu intinya adalah pemerintahan Amerika Serikat mengakui keberadaan emas batangan senilai 57.000 ton tadi. Emas murni ini ya, emas murni yang terdiri dari 17 paket emas ya, dan pihak Indonesia menerima emas batangan ini menjadi kolateral bagi dunia keuangan Amerika Serikat yang operasionalnya ini dilakukan oleh pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland atau UBS. Bahkan pada dokumen lain yang tidak dipublikasikan secara umum disebutkan atas penggunaan kolateral tersebut Amerika Serikat harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja karena berbagai ketakutan akan muncul pemimpin yang rakus ya, yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden Republik Indonesia siapapun itu, tetapi ada pada sistem perbankan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga pencairannya bukan hal yang mudah. Termasuk bagi Presiden Amerika Serikat sendiri. Akun khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali ya Presiden John F. Kennedy sendiri dan Bung Karno. Wah, kalau betul kan, dan kalau kita bisa ya, tentu hal yang sangat mudah bagi negara kita untuk melunasi hutang-hutang bangsa kita dan untuk membangun berbagai infrastruktur dan kepentingan umum bangsa kita. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin rakyat Indonesia menyimpan harta kekayaannya begitu banyak, begitu besar? Mungkin saja kan. Secara kekayaan Indonesia, emas Indonesia sangat melimpah. Toh di PT Freeport saja kalau kita kalkulasikan dari mulai digali, dibor ataupun dieksploitasi sampai sekarang mungkin melebihi berkali-kali lipat dari 57 ton emas itu kan. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana cara mendapatkannya kan. Tentu ini sebuah sesuatu hal yang perlu kita cermati lagi, perlu kita teliti lagi kebenarannya. Ya, semoga saja ini bukan hanya hayalan saja, bukan hanya sebuah rekayasa saja, bukan hanya sebuah gosip saja, tetapi benar adanya dan bisa ya oleh salah satu anak bangsa kita untuk merealisasikan hal tersebut. Dari P-nya saja kan sudah kelihatan kan, 2,5% dari 57.000 ton emas berapa.
Oke, itulah berbagi wawasan kali ini, semoga bermanfaat. Historical Project.